Petualangan, action, monster-monsteran, komedi dan science fiction, It's called food, dude. Get caught stealing food? cinta, and here we are. Diawali nama informasi bahwa dunia berakhir karena ada asteroid yang OTW ke bumi, ditembakin pakai roket. Nah, manusia kagak sadar tuh, puing-puing roket itu muncrat balik ke bumi dan ngebikin hewan-hewan pada bermutasi jadi raksasa dan ganas. Abis itu manusia nyisa cuma 5%. Mereka hidup misa-misa di tempat yang mereka rasa aman. Lanjut kita kenalan nama tokoh utama di film ini, seorang bujang bernama Joel. Udah 7 tahun Joel sama beberapa manusia lain yang nyisa hidup ngumpet-ngumpet di sebuah bunker. Ya namanya hidup ngumpet di dalam bunker ya, jadi mereka harus pinter-pinter menghemat makanan dan sumber daya lain. And now we only have one cow. Suatu hari tiba-tiba bunker tempat Joel dan teman-temannya hidup dimasukin sama salah satu kecoa raksasa yang bermutasi. What's happening? What's going on? Langsung gercep nggak pakai lama, mereka siap-siap buat ngebantai itu monster. Mereka ngebagi jadi 2 tim nyerang sama tim bertahan. Nah, si Joel disuruh ngikut jadi tim bertahan. Pas lagi enak-enaknya mantau, mereka kaget karena satu orang tim nyerang kena bungkus sama tuh monster. Joel si bujang cubluk pun nekat nolong mereka. Nah, kan ketewang sendirian, gue kagak ikutan ah. Pas udah pasrah, untungnya tim serang nyamperin ke tempatnya Joel. Jadi ketolong dah tuh bocah. By the way ya, Joel ini bujang cubluk tapi hoki bat dia. Ntar lu pada hitungin sendiri dah berapa kali dia hoki. Film berlanjut ke scene flashback 7 tahun yang lalu. Jadi dulu Joel tuh punya pacar namanya Amy. Di situ diunjukin momen pas sisaan ledakan roket balik ke bumi dan menciptakan keadaan bumi yang sekarang ini. Joel misah sama Amy. Ya karena tentunya Amy juga mau mastiin keluarganya selamat dulu ya kan. Be careful. You too. I'm gonna come find you. You better. Cerita berlanjut ke masa sekarang. Pas koloninya Joel lagi rapat nyari kenapa monster tadi bisa masuk, bisa nerobos gitu loh. Joel bengong aja, tahu-tahu nyaut, nanya di mana lokasinya Amy. Cakep. Ya semua langsung bengong lah, kaget-kaget. Ini bocah cupu mau ngapain? Salah satu orang ngejelasin bahwa jaraknya itu kira-kira 7 hari perjalanan atau sekitar 137 km. Nih gua kasih gambaran ya, 137 meter itu sama aja kayak lu jalan kaki dari SCBD ke Subang. Ya ditanya lagi lah sama salah satu cewek di situ. Untuk ukuran orang terlatih aja, sama tim, itu aja kalau beruntung dia bisa bertahan cuma 80 km. Cuma ya udahlah ya, nggak ada yang lebih susah dibilangin daripada orang sedang jatuh cinta. Mulai packing dah tuh si Joel buat perjalanannya. By the way di sini si Joel bawa radio mati yang nanti jadi penyambung kelanjutan cerita di pertengahan film ini ya. And there he goes. Dimulailah perjalanan Joel menuju ke lokasi koloninya Amy. Salah satu teman koloninya Joel yang bernama Karen ngebikinin Joel peta dan ngasih tanda di mana aja lokasi yang sekiranya bahaya. Belum terlalu jauh berjalan, Joel ketemu sama monster kodok yang nyerang dia. Buset, kodok aja jadi ganas ya di mari. Nggak butuh waktu lama untuk si monster kodok nangkep si Joel dan ditarik dah tuh pengen dimakan. Tapi pas lagi kayak gitu, tiba-tiba datang seekor anjing yang datang nolongin Joel. Film. Nggak cuma nolongin Joel, anjing bernama Boy itu juga ngunjukin tempat persembunyian dia di sebuah bis bekas yang belakangan diketahui itu adalah tempat tinggal Boy bersama majikannya yang saat ini entah kemana. Yang kemungkinan besar majikannya Boy itu cewek dan Boy sayang banget sama tuh majikan. Joel nemu lipstick punya majikan Boy dan izin untuk minta lipstick itu. Ya buat si Amy. Bucin. Oh ya by the way, Joel bikin kayak semacam ensiklopedia gitu yang isinya tentang monster-monster yang dia temuin selama perjalanannya. Lengkap sama kelemahan mereka. Oke, udah cukup istirahatnya. Joel mau ngelanjutin perjalanannya. Dan Boy minta diajak. Jadi berangkatlah mereka bareng-bareng. Lagi jalan, santuy, bengong, jebloslah si cubluk Joel ini ke lubang yang lumayan dalam. Belum tahu isinya monster apaan. Pas lagi panik-paniknya, Joel dikagetin sama benda yang tiba-tiba jatuh dari atas palanya. Ternyata ada 2 orang yang ngelemparin tali buat nolongin dia. Oke, kenalin dulu 2 orang ini. Yang pertama adalah ada si bocil cewek bernama Minnow. Atau lagi om-om Dandy bernama Clyde. Joel nanya Clyde sama Minnow ini mau kemana. Ternyata mereka beda tujuan. Clyde sama Minnow ini mau ke daerah pegunungan. Sementara lokasi koloninya Amy ada di daerah pesisir pantai.
tapi jalur mereka searah. Alhasil Joel dapat teman perjalanan sementara. Clyde sama Mino bilang bahwa Joel ini diikuti nama salah satu monster super gede yang namanya Chamber akibat kejadian di lubang lintah tadi. Chumbler. Clyde sama Mino nggak cuma nemeni perjalanan Joel doang, tapi mereka juga ngelatih biar Joel lebih cekatan dan mumpuni untuk hidup di dunia luar ini. I'm getting pretty good with my crossbow. Nih, lagi-lagi si Joel hoki. Di hutan mereka ketemu sama monster siput. Ini monster sebenarnya kagak ganas. Nah, si Clyde ini manfaatin dengan cara naruh baju si Joel di siput itu. Jadi aromanya Joel kesebar ke seluruh hutan, yang bisa bikin Chamber jadi teralihkan. Tiba akhirnya mereka harus misah jalan. Clyde ngajakin Joel untuk ikut aja sama mereka ke daerah pegunungan. Come with us to the mountains. Bahkan Mino nangis karena harus misah sama Joel. It's not fair. Tapi pendirian Joel tidak berubah, dia tetap mau nyamperin Amy. Buat ngehibur Mino, Joel ngasih lipstick yang dia temuin di mobil si boy tadi. Dan Mino seneng banget dikasih lipstick itu. Bocil-bocil udah ngerti lipstick ya. Clyde ngasih pelajaran terakhir ke si Joel tentang pentingnya insting untuk bertahan hidup. Ama ngasih granat buat Joel jaga-jaga. Come in handy too. Clyde juga bilang bahwa sisa perjalanan Joel ke lokasinya Amy tinggal 48 km lagi. Dan mereka pun resmi berpisah. I know, I'm gonna miss him too. It's a good decision though. It's good. Oke, Joel dan Boy pun melanjutkan perjalanan mereka berdua. Boy yang tadinya kalem, tahu-tahu gelisah, seolah-olah nunjukin bakalan ada bahaya di dekat mereka. Dan Boy lari ngumpet di kolong sebuah patung. Insting hewan memang jarang salah. Keluar dah tuh monster kelabang dari dalam tanah. Joel bersiap nembakin panahnya, tapi Joel disergap dari belakang sama buntut si monster. Seketika Joel pun tepar. Joel yang lihat monster kelabang itu mengancam keselamatan Boy, keingetan sama momen terakhir sebelum emak sama bapaknya meninggoy di depan dia. I love you. Nah, Joel nih nggak mau keadaan serupa tuh keulang lagi terhadap orang yang dia sayangin. Ya, walaupun dalam hal ini anjing sih. Gas, tidak tinggal diam, Joel bangkit. Burn his Cosmo melawan monster kelabang itu. Dengan satu tembakan yang presisi tepat di kepala, si monster itu pun berhasil dikalahin sama Joel. Dan Boy pun terselamatkan. Film berlanjut pada Joel yang kehujanan dan berteduh di sebuah gedung tua yang pastinya udah nggak berpenghuni. Tapi tiba-tiba kedengeran suara seseorang memanggil dari dalam bangunan tua itu. Suara itu berasal dari robot Mavis dengan tipe yang sama dengan robot di bunker tempat koloni Joel berada. Robot itu bilang bahwa dia diserang sama monster dan dia menyelamatkan diri ke dalam gedung tua itu, mematikan dayanya dan berharap suatu saat seseorang nemuin dia. Saat ini baterainya tersisa cuma 51 menit doang. Mavis nanya kenapa Joel ada di situ, dan Joel pun ngejelasin bahwa dia tuh lagi OTW ke lokasi koloni seseorang wanita yang sangat berarti dalam hidupnya, yaitu si Amy. Terpukau dengan keromantisan Joel, Mavis nanya, dia nawarin apa yang bisa dia bantu buat si Joel. Joel bilang gak usah repot-repot, kecuali Mavis punya sumber tenaga buat radionya yang tadi dia bawa. Unless you happen to have a power source to an SK21 ham radio handy. Dengan sangat senang hati, Mavis nawarin sumber daya yang tersisa di tubuhnya. Or Amy with one eye and two ears. Emang dasar si Joel nih bujang cubluk, bucin, gak ragu dia ngambil sumber tenaganya Mavis. Ya udah, radionya nyala lagi. Bodo amat dah Joel dah. Amy, hey, hey. Mereka ngobrolin banyak hal. Joel cerita soal dia yang ngalahin monster dan jaraknya ke Amy yang sisa 9,3 mil lagi atau ya sekitar 15 kilo lagi lah. Kemudian Amy cerita bahwa ada tim yang mau ngebantuin Amy dan koloninya untuk pindah ke lokasi yang lebih aman. Dan karena keterbatasan energi yang tersisa pada tubuh Mavis, ya radionya pun mati habis itu. Amy? Di sisa hidupnya ini, Mavis minta tolong sama Joel. Dia pengen banget ngerasain keluar ruangan untuk yang terakhir kalinya. Quite lovely. Di tengah obrolan mereka berdua, Mavis nanya nama lengkap Joel dan nunjukin foto orang tua Joel yang membuat Joel pun bermelankolis. I don't even have a picture. Gak lama setelah itu, baterai Mavis pun habis. Mavis. Some survivor. Oke, setelah melankolis tadi, perjalanan Joel dilanjutin. Kali ini Joel ketemu sama ratunya monster-monster lintah yang dia temuin di lubang yang tadi. Sang ratu ini peka sama suara. Joel yang udah mulai pinter, bikin pengalihan dengan ngelempar barang jauh dari dia. Tapi ternyata hal itu nggak cukup untuk ngakalin si sang ratu. Jadilah mereka dikejar-kejar. Di momen-momen menegangkan mereka lagi ngumpet, Boy ngeliat gaun majikan dia yang lama itu ketiup angin dan nyemplung ke air. 1. Emang dasar film. 2. Emang dasar anjing. Ya, karena ngedengar gonggongannya si Boy, akhirnya sang ratu tadi balik ke tempat mereka. Joel inget kemarin si Clyde kan ngasih dia granat tuh ya. Nah, dipakai dah tuh sekarang.
Nah cuman ternyata masalah nggak berhenti sampai di situ. Abis Ratu Lintah itu meledak, dia kan nebarin lintah-lintah kecil ke air ya. Nah lintah itu pada nempel dah di badan Joel. Akibat kejadian tadi, Joel ngamuk coy ke si Boy. Karena kan ya Boy hampir bikin mereka berdua terbunuh. Nggak terima omelannya Joel, Boy pun pergi. Ya namanya lintah udah pasti ngisepin darah dong coy. Udah lagi kan ini lintah monster ya hasil mutasi. Beracun pula, yang bikin Joel nggak cuma kekurangan darah tapi juga pusing. Hokinya Joel nih emang bener-bener apotek tutup coy. Nggak ada obat. Pas lagi pusing-pusingnya gitu, tahu-tahu dia ditemuin sama Amy coba. You made it, Joel. Joel pingsan dan dibawa ke lokasi koloninya Amy. Selanjutnya Amy ngejelasin tentang tim yang datang buat nyelamatin koloni mereka, yaitu seorang kapten kapal pesiar dan tim koloninya. This yacht captain and his crew. Joel yang mulai rada segeran, jalan-jalan, ngeliat-liat keadaan koloni tempat Amy tinggal. Terus Joel kenalan sama Kapten Brooks dan timnya. Kapten yang tadi dibilang Amy akan mindahin koloninya Amy ke lokasi yang lebih aman menggunakan kapalnya dia. Scene dilanjutkan ke Joel yang klarifikasi ulang tentang tujuan utama dia nyamperin Amy, yaitu karena cinta. Karena cinta guys. Tapi apa yang Joel dapatkan setelah menempuh puluhan bahkan ratusan kilometer? Amy bilang tahun lalu ia baru aja kehilangan orang yang berharga baginya. Mendengar hal itu, Joel cuma bisa menghembuskan nafasnya. Feel like such an idiot. Terus abis itu lu tahu Amy cuma bilang apa? Lu lihat sendiri nih. You'll still come with us, right? Ya lu pikir aja sendiri, cubluk. Scene berpindah ke acara api unggunan. Kapten Brooks cerita tentang petualangan dia selama ini. Kayak dia pernah menghadapi kadal raksasa setinggi 2 lantai manjat tembok. Kapten Brooks ngajak Joel untuk ikut ke kapal mereka. Karena kan Joel itu jago masak sama jago radio lah buat komunikasi. Ngomongin soal radio, Joel jadi inget teman-temannya di koloni lamanya. Dan minjem radio di kapalnya si Kapten Brooks. 7045, this is 3022. Is anyone there? Joel mulai nyoba ngubungin teman-temannya pakai radionya Kapten Brooks. Dan terdengarlah suara mereka di sana. Sayangnya keadaan mereka di sana nggak baik-baik aja karena sejak penerobosan pertama di awal film itu, bunker mereka jadi rentan dan jadi banyak monster yang masuk ke bunker itu. Nggak berselang lama, koneksi radio mereka terputus, menyisakan misteri soal keadaan mereka di sana. Joel yang kepikiran sama teman-temannya di sana memutuskan untuk pulang ke koloninya, apalagi juga kan cintanya di situ udah rungkat. Pas lagi beres-beres, Joel ngelihat salah satu cemilan yang dihidangkan di acara makrab tadi. Joel langsung ngecek ensiklopedia yang dia bikin selama perjalanannya dan dia menemukan bahwa itu buah yang kurang bagus buat dimakan karena efeknya bisa bikin mabok, pusing, halu, dan pingsan. Joel juga keingetan sama omongannya Brooks soal kadal setinggi 2 lantai yang bisa manjat tembok, padahal kata Clyde monster yang bentuknya kadal itu nggak bisa manjat. Di situ Joel sadar bahwa ada yang gak beres nih dari Kapten Brooks. Chaps dah tuh dia langsung ngabarin Amy, tapi si Amy udah keburu mabok. Satu persatu orang-orang di koloninya Amy juga mulai pada pingsan. Terlalu fokus buat nyadarin si Amy, Joel gak sadar bahwa di belakangnya ada yang ngebogem dia. Paginya semua orang di koloni Amy udah diikat sama Brooks dan kawan-kawannya. Bener lah ini firasatnya Joel bahwa Brooks bukan orang baik-baik. Not the radio tower. Brooks si cubluk ternyata menggunakan monster laut sebagai tenaga penggerak kapalnya. Nah, monster kan butuh makan ya. Brooks selama ini menjebak orang-orang untuk dijadikan makanan si monster. Kontan keadaan ini membuat panik mereka semua. Huru-hara dan kontroversi hati pun tidak bisa dihindari. Amy yang gak terima keadaan begitu aja, nyoba motong tali yang ikat tangannya. Lah dia kaget, kok bisa lepas? Oke, doesn't matter. Lanjut bukain ikatannya si Joel. Selanjutnya mereka berdua membagi tugas. Amy ngehajar orang-orangnya Brooks dan Joel ngurus monster kepitingnya. Bermodalkan tombak loak bekas api unggun renungan malam, tuh monster kepiting digaprak sama si Joel. Bede, muncul nggak tuh gayanya Michael Bay? Ketika Joel udah siap menghantamkan final blow-nya, Brooks nyalain alat yang membuat monster kepiting nyetrum-nyetrum becek. Joel kehantam, Joel pingsan. Keadaan semakin rungsing kagak pugu. Amy kewalahan, monster kepiting ngacak-ngacak akamsi, Joel bobo cantik. Bangun anak papa. Ketidakkondusifan ini lagi-lagi diselesaikan dengan kemunculan pahlawan tanpa jubah. Boy si anjing. Brooks nyuruh anak buahnya buat nembak si Boy, tapi keburu dihabek sama Amy. Jadinya tembakannya nyasar dan kena ke si monster kepiting. Merasa keadaan sudah berbalik melawannya, Brooks sang banci nampol Amy dari belakang yang membuat Amy hilang kesadaran. Belakangan diketahui alasan monster kepiting menuruti perintah Brooks adalah karena ia dikekang dengan alat yang menyetrumnya. Menyadari bahwa Brooks akan melarikan diri, Joel menyuruh Boy untuk nyadarin Amy yang pingsan. Sementara pertarungannya sama si monster kepiting berlanjut.
Dan yes, pada momen ini Joel sadar akan keberadaan alat penyetrum tersebut. Amy ngasih meriam tangan milik anak buahnya Brooks ke Joel buat memastikan kemenangannya. Ketika mau dibedil, Joel ngelihat mata si monster dan ingat omongannya si Clyde bahwa dari mata monster lu bisa tahu bahwa monster itu sebenarnya baik atau jahat. Udah yakin bahwa sebenarnya monster ini baik, Joel ngebedil itu rantai listrik. Rantainya putus. Brooks nggak bisa lagi datung ngendaliin si kepiting. Kepiting itu bebas, Joel bebas, semua senang. Ahai, si monster kepiting yang udah bebas itu nyamperin kapalnya Brooks yang niat kabur. And boom! Oke Kem, kita udah makin deket nih sama ending film. Joel pamit karena mau siap-siap balik ke koloninya. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Lumayan dapat cookies. Oke lah, udah capek gua. Singkat cerita aja nih ya, Joel pokoknya berhasil balik ke koloninya. Lewat radio communication, Joel nyeritain perjalanannya tentang dia yang berhasil selamat 2 kali di luaran tadi dan menginspirasi orang-orang untuk mencoba berani hidup di luar. Joel sama koloninya juga mau ngelanjutin hijrah ke tempat yang lebih tinggi yang notabene katanya nih lebih aman dari serangan monster ganas. Signing off. Joel Dawson. Oke, kesimpulannya nih film menurut gue bagus. Oke lah buat film tipe monster-monsteran gitu. CG-nya oke, tapi mungkin kompleksitas masalahnya terlalu minim aja sih ya. Lalu pesan yang bisa kita ambil dari film ini, 1. Jangan pernah nganggap remeh orang lain, seculun apapun dia terlihat. Karena si pelangap longo bisa jadi yang paling jago. 2. Lu sebagai manusia, jangan kicep duluan sama kemampuan lu sebelum lu nyoba. Mengutip perkataan bijak dari era abad pertengahan, hinaan dan pujian hanyalah sebatas lidah manusia. Ya, jadi demikianlah karya tulis ini saya buat dengan kondisi sadar, tanpa pengaruh alkohol, dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Semoga bisa menghibur hati yang bertanya-tanya kapan saya kaya. Akhir kata, ciao.